Bu, yang mendengarkan saya doakan suaminya tidak kawin lagi. Kocek banter yang ini. Nabi Muhammad menikah, Bu. Beliau tidak menikah lagi selama istri pertamanya masih hidup. Masih hidup, maka disitulah kita para lelaki pengen niru Nabi ngeten mriku. Nggih, muga-muga mawon bojo kula krungu niki. Oh, kepirang nggih. Nah, terus sekali lagi, kalau memang kebanyakan laki-laki hari ini kalau memang pengen meniru Nabi, maka Nabi niku monogami selama 25 tahun. 25 tahun Nabi menikah beristri satu, monogami. Terus sepindah malih, ada banyak faktor perempuan niku menerima pernikahan dari suaminya, tapi sak semerep kulo awal dari seorang istri niku tetap tidak mau dipoligami. Cuma karena mungkin ada alasan tertentu, maka kemudian terpaksa. Mungkin kulo tanglet dulu tahun 80-an enten Ari Wibowo penyanyi niku. Judulnya nopo? Madu racun. Ya nopo lagu nih? Madu di tangan, racun. Kira-kira panjenengan mau diracun, mau nopo mau di madu? Dalam. Lawasal ya Allah. Niku pertanyaan jebakan niku. Cek boten ngantuk mawon, cek boten ngantuk mawon. Pada intinya, kalau memang kemudian ngoten ginuwun sewu, biasanya lelaki niku rada enten goroe. Napa goroh niku? Terose tiyang, sanes terose kula nggih. Kula niki angsal saking tiang ngoten mawon. Tiang jaler napa tiang listrik nggih sami mawon nggih. Ya, jadi sekali lagi, kalau memang panjenengan mampu mempertahankan rumah tangganya, ya alhamdulillah. Nomor 2, bagaimana kalau ada muslim awalnya dari non-Islam lalu masuk mu'allaf menjadi Islam, tapi giliran wafat diambil pihak keluarga sehingga kemudian ditangani secara non-Islam. Nuwun sewu, niki dialami oleh pendiri Masjid Cengho. Masjid Cengho niku muslim, sing bangun Masjid Cengho niku. Tapi ketika wafat niku pihak keluarga mengambil. Alasan keluarga sebelum meninggal sudah pindah ke agama semula. Menurut teman-temannya yang lain gak percaya, tapi karena memang keluarganya sampun mengambil alih, layak nopo malih, gak ada kemampuan. Maka kalau kali panjenengan ketika ada kerabat, enten dulur, enten tetangga yang diketahui muslim, lalu kemudian diambil keluarganya yang non muslim, kulo kali panjenengan dos pundi kantun mendoakan mawon. Mau mengambil mengkafani boten saged, wong dilarang sama keluarganya. Paling boten kulo kali panjenengan ikut pendapat yang mengesahkan untuk sholat jenazah. Kenapa? Kita husnul, kita enten penjelasan di kitab. Kalau ada muslim dimandikan oleh non muslim, niku sampun sah mandinya.
karena mandinya sampun sah, maka pun boleh disolatkan. Perihal nanti dimakamkan di pemakaman non muslim, yuk nopo malih, wong kita ndak berdaya. Tapi yang jelas ketika nanti masuk ke alam kubur, kalau menikah memang betul-betul masih Islam, insya Allah akan selamat di alam kuburnya. Jadi sekali lagi, ketika memang tidak mampu untuk merawat jenazah menikah secara Islami, maka diserahkan kepada keluarganya. Panjenengan ten mriki putra-putrani sudah dapat jodoh semua napa dereng? Nek panjenengan piyambak sampun angsal jodoh sedaya napa dereng? Wonten sing sampun, wonten sing dereng nggih. Kita tingali niki. Niki ayat niki nggih. Ayat yang didoakan oleh Nabi Musa namanya. Kita tingali niki ayatnya, bisa panjenengan catat nama surat dan nomor ayatnya. Saat itu Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir menuju Madian. Di Madian, Nabi Musa menikah lenggah di bawah rindangnya pohon, lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya teramat sangat memerlukan terhadap kebaikan yang akan Engkau berikan. Tidak lama dari doa niki, Nabi Musa berjumpa dengan jodohnya putri Nabi Syu'aib. Maka miturut beberapa ulama kita yang ingin berdoa mendapatkan jodoh, ngatahaken memperbanyak doa niki. Terus apakah yang sudah punya istri boleh membaca doa niki? Tergantung istrinya mengizinkan napa boten. Nggih, kalau panjenengan tidak mengizinkan, nggih jangan diperbolehkan doa-doa niki. Wow, Pak Ustadz kok moco, namun mencontohkan tidak sedang meminta isinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi doanya mulai niki. Rabbi inni. Jangan dibaca dari depan, jangan. Kalau fasaqalahuma niki ayat, sementara isi kandungan doa Rabbi inni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Niku dibaca kata napa ping 3 sak mentun salat. Juga diulang ketika tahajud. Juga diulang ketika salat duha. Lan sak piturutipun. Berikutnya, apa landasan hukum pernikahan di dalam Al-Quran? Kita tingali ten mriki. Pertama niku wonten ayat. Niki ayatnya di dalam Al-Quran. Niki landasan hukumnya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah orang-orang yang masih menyendiri dari laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu dalam kondisi miskin sebelum menikah, maka setelah menikah Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Nah, niki bedani santri kali tiang kuto. Orang kota niku mau menikah kalau sudah punya pekerjaan, kerja dulu baru menikah. Tapi nek orang pesantren boten, nikah dulu kerjaan urusan nomor 17. Di akhirnya ngoten setelah menikah ada beberapa bulan waktu menganggur. Tapi boten masalah. Yang terpenting
jangan sampai punya ketakutan kalau menikah tidak makan, jangan sampai. Nuhun sewu Bu, panjenengan dulu ketika masih menyendiri melas napa boten? Ketika punya suami, punya anak, rezekinya tambah napa boten? Nah, sekali lagi niki sampun janji Allah bahwa pernikahan niku mendatangkan rezeki untuk kita, untuk anak kita, bahkan kadang oleh Allah dititipkan untuk orang lain melalui kulo kali panjenengan. Niki dasar ayatnya. Nek ayat niki ayat paling populer niki. Hampir ketika serah terima pernikahan, serah terima kiai-kiainya pakai ayat niki. Karena pakai ayat niki boten perlu kula ulang. Ingkang sakinah mawaddah warahmah menika. Niki dalil hadisnya. Dalil hadisnya Rasulullah menika tetap melakukan pernikahan. Maka teladan yang paling sempurna bagi kulo kali panjenengan adalah Nabi Muhammad. Maka kemudian kulo kali panjenengan juga menikah. Terus dasar hukum pernikahan di dalam Islam, dalil Qur'ane wonten, dalil hadisnya juga wonten. Pun kemudian pertanyaan salajengipun inggih menika, bagaimana dengan nikah beda agama lalu akadnya dilakukan 2 kali? Terus nuwun sewu, leres sakniki di Indonesia niki nopo sing boten wonten Bu? Sembarang kali wonten. Enten sing ngaku saged bicara dengan malaikat, enten sing ngaku semerep bahasa semut, nggih. Innama qouli rahmatan ngoten niku. Sembarang wonten. Termasuk niki, termasuk ketika kemudian cara model pernikahan 2 agama niki sekali lagi tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Cuma giniku, di negara kita tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman bagi yang melakukan nikah beda agama. Karena menurut agama, menurut negara tidak sampai kriminal. Cuma giniku, kalau ulangi berkali-kali, niki secara Islam tidak dibenarkan. Nikah niku adalah ranah ibadah. Kalau ranah ibadah, maka kulo kali panjenengan boten saged melok ibadahnya mereka. Ikut ibadahnya mereka berarti mengakui Tuhannya mereka. Sementara kulo kali panjenengan qul huwallahu ahad. Tuhan kulo kali panjenengan hanya Allah. Tidak boleh menerima, mempercayai, meyakini adanya Tuhan terhadap selain Allah boten pareng. Jadi meskipun sampun viral, tapi insya Allah kan komen-komennya niku banyak yang membela bahwa pernikahan itu tidak dibenarkan di dalam agama kula kali panjenengan sedaya. Ngapunten Nyai, ini ada titipan pertanyaan dari jamaah. Bagaimana ketika suami istri bertengkar pada malam hari, padahal istrinya itu tidak mempunyai salah apapun. Jadi suaminya marah-marah mboten jelas ngoten Nyai. Belum sempat suaminya meminta maaf, ternyata paginya istrinya meninggal. Itu bagaimana Nyai? Matur nuwun. Apakah suaminya bisa meminta maaf ngoten? Bagaimana suami yang tiba-tiba muring-muring? Terus nuwun sewu, terkadang suami atau istri tiba-tiba muring-muring niku ada faktor lain. Nopo kelelahan di tempat kerja, kelelahan di nopo tendalan tutup wong misalnya, nyampe rumah
dia ngempet kemarahan, sehingga sasaran marahnya kena ke istri. Lah niki monggo kadang nggih mungkin panjenengan nggih mekaten. Jadi sekali lagi, ketika suaminya marah lalu istrinya meninggal, belum sempat minta maaf. Kalau di dalam rumah tangga biasanya istri niku sampun saling ridho. Kulo kali panjenengan pun yakin niku. Pun yakin suami istri niku sampun saling memaafkan. Cuma meskipun begitu tetap didoakan ketika ziarah kuburnya. Cuma biasanya suami yang salah ngeten niki, biasanya ngomongin niku kali batu maesan niku. Dek sepurane dek membengi aku muring-muring gak sempat jaluk sepuro, penuh mati dhisik dek misalnya. Jadi sekali lagi biasanya model ngoten niku wonten. Nggih. Cuma kula sanes model sing ngeten niki. Nek kula model mendoakan, boten model ngomong ten batu nisan ngeten niki, nggih. Jadi sekali lagi insyaallah kalau suami istri niku sampun gugur karena dalam suami istri niku sampun terbiasa saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Puntennya ini masih ada satu lagi titipan pertanyaan. Ada seorang suami nikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya. Ketika istrinya mengetahui suaminya ada lagi atau ketahuan gitu ya, istrinya tidak mau dimadu, akhirnya mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama dan sudah dinyatakan sah bercerai. Seiring berjalannya waktu, suami mengajak rujuk dengan alasan anak-anak dan menikah lagi. Bagaimana hukumnya pernikahan yang kedua tersebut? Dan menikahnya juga seperti yang pertama caranya. Matur nuwun. Bagaimana dengan istri yang sudah menikah lalu suaminya menikah lagi? Tadi intinya sisa dari pernikahan menika kalau kali panjenengan adalah memprioritaskan keluarga. Terus kalau yang ditanya seperti itu sampun leres, sampun leres secara hukum Islam. Assalamualaikum Ustadz, saya Uci dari Trosobo. Oke, oke monggo. Ini sekarang itu kan musimnya yang saya tahu ya Ustadz, kayak pensiunan duda sama janda. Itu sekarang itu menikah tapi mereka itu menikahnya siri. Karena takut nanti pensiunnya hilang, sama-sama hilang. Gitu Ustadz lah. Terus misalnya kan kita tanya kalau misalnya enggak cocok ya bisa. Kan tidak mempengaruhi pensiunnya. Kayak gitu gimana Ustadz? Padahal kan nikah itu karena ibadah, karena hati. Tapi ini kan karena pensiunnya itu sayang kalau hilang. Sekarang yang banyak gitu Ustadz. Terus kalau dalam kondisi semacam ini, kondisi semacam ini mungkin di rumah sudah tercukupi, hak-hak anak sampun, kemudian yang lainnya sampun, cucu juga sampun aman semua di dalam catatan keluarga. Soal warisan juga tidak ada masalah. Dalam kondisi semacam ini mungkin bagi beliau berdua tanpa mencatatkan ke KUA niku adalah pilihan yang terbaik. Akhirnya tetap kembali kepada masing-masing, kepada masing-masing perorangan. Tapi kalau nikah masih muda niku banyak dirugikan. Kalau ini justru nanti kalau pakai KUA khawatir suami istri dirugikan. Atau kadang sama anaknya yang enggak mau. Pak, kalau sampean menikah lalu resmi, sementara ada salah satu yang kaya, nanti yang lain dapat warisan lebih banyak.
kuatir tukaran, kuatir gegeran dan macam-macam. Terus memang perlu banyak pertimbangan untuk yang semacam beliau sampaikan tadi. Mungkin masuk pengecualian, masuk pengecualian tidak mencatatkan tentang KUA. Yang terpenting nikahnya secara agama tetap sah. Ini pengecualian karena menganggap khawatir niku wau ada yang hilang dari harta. Laras matur nuwun. Monggo berikutnya. Ustaz, malih sekedar. Itu katanya itu kalau kawin menikah siri, itu kalau pisah itu ya pisah aja gitu Kak Ustaz. Gak pakai urusan-urusan, makanya banyak kayak gitu. Leres. Kalau yang tanpa kartu nikah, kalau cerai niku nggih sudah cerai tanpa ke pengadilan agama. Kalau ada surat nikahnya, niku memang prosesnya panjang, harus dibawa ke pengadilan agama. Dan pengadilan agama nanti kalau ada perceraiannya niku dicabut suratnya niku. Prosesnya memang panjang. Makanya mungkin bagi usia tertentu yang sampun sepuh memilih tidak mendaftarkan ke KUA tidak secara resmi, mungkin faktor niku. Faktor cek boten angel-angel, cek boten ribet-ribet urusane. Cuma untuk niku kulo tekankan nikah pemula tetap menggunakan nikah yang sah secara negara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz boleh tanya 2 kali ya? 2 pertanyaan. Boleh. Yang pertama, bagaimana hukumnya bila ada pasutri yang sudah menikah kurang lebih sudah puluhan tahun, kemudian dia itu bertengkar udah lebih dari 2 tahun, sedangkan yang suami itu awalnya itu kena PHK atau nggak ada penghasilan, yang istrinya itu mencuekin gitu, maksudnya itu mencuekin, nggak memperhatikan suaminya. Kemudian habis itu suaminya itu bekerja lagi dan dia bisa menafkahi lagi, tapi sang istri itu masih nyuekin, nggak mau memperdulikan sama istrinya, sedangkan dia sudah dinafkahi, setiap bulannya sudah dinafkahi. Bagaimana hukumnya sang istri yang seperti itu, Pak Ustadz? Oke, satunya. Yang kedua, kebalikan tadi yang orang meninggal yang muslim meninggal ke muslim, yang muslim meninggal ke non muslim, kemudian dia itu sudah dibaiat, sudah dimasukkan ke Kristen ya misalnya itu, kemudian dia itu meninggal, dimakamkan secara Islam, apakah dia masih diterima di Islam, dan apakah doa-doa keluarganya bisa diterima oleh almarhum tadi, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ayila dari Sidoarjo Kota. Sebelumnya saya kagum dengan keilmuan Ustadz dan alhamdulillah hari ini bisa bertalaki langsung dengan Ustadz. Matur nuwun. Begini Ustadz, dalam 1 dekade 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia itu cenderung meningkat, sedangkan angka pernikahan itu semakin menurun. Kemudian Indonesia itu masuk kategori fatherless country urutan ketiga di dunia, dalam artian hilangnya peran ayah di dalam keluarga. Dan begini Ustadz, di Indonesia itu banyak sekali fenomena seorang perempuan yang seharusnya menjadi tulang rusuk tetapi menjadi tulang punggung. Oleh karena itu Ustadz, bagaimana menyikapi hal tersebut dan hal apa saja yang harus dipersiapkan sebagai seorang suami dan istri agar sebuah rumah tangga itu tetap menjadi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan begini Ustaz, dalam hal talak itu kan ada istilah talak sorry dan kinayah. Yang talak perumpamaan itu ucapan seperti
apa yang bisa menjatuhkan talak dalam rumah tangga? Karena kebanyakan dari masyarakat awam itu banyak yang tidak paham bahwasanya hal itu termasuk talak tapi tidak menyadarinya. Itu yang banyak terjadi fenomena di masyarakat sekitar Ustadz. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Jika menikah itu membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya, tapi kenapa yang sebagaimana Ustadz jelaskan bahwasanya faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian terbesar di Indonesia? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun. Pertanyaan pertama, kula doakan mugi-mugi suaminya panjenengan sabar sedoyo. Boten gampang uring-uringan. Kok kata sing amin berarti kereng kabeh niki. Boten nggih? Nah, ada suami istri terjadi salah paham, terjadi cekcok karena suaminya tidak bekerja. Lalu kemudian suaminya kerja, menafkahi, tapi istrinya cuek. Istrinya ditulit masuk ke kamar boten purun, nggih. Wayahe nang kamar bukan minyak wangi yang dipakai, tapi minyak angin yang dilumuri, nggih. Akhirnya sing lanang ngeten to. Di kamar koyo pasar nggih misalnya, saking boten kuate ambune niku. Maka terus pun di istri yang semacam ini disebut dengan istri engkang nusyus. Nusyus niku istri yang boten patuh padahal suami sampun sae. Maka kalau suaminya niku sampun sae tetapi istrinya menika nusyus niku bangkang. Bangkang niku boten nurut. Maka ketika tidak nurut berhak untuk tidak dinafkahi, tapi tetap nuwun sewu untuk tetap diberi nafkah. Berikutnya, bagaimana kalau itu muslim lalu ikut agama lain? Ikut agama lain istilahnya di baiat. Kalau di dalam Islam niku dibacakan syahadat. Kalau di Kristen namanya dibaptis. Kalau enten malih diberkati di dalam. Cuma kalau di Islam diberkati niku enten berkati ngoten lho. Mantun tahlilan terus angsal berkat niku namine napa? Berkatan atau diberkati. Kalau sudah beda agama niki tidak boleh didoakan. Niki ayatnya pun jelas teng Quran. Mangke nanti bisa panjenengan baca di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat 108. Ngapunten ayat 7 ayat 84 niki. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Kalau ada orang di luar Islam meninggal, maka jangan sholatkan wahai Muhammad dan jangan kamu doakan. Karena berbeda agama, kalau sudah masuk ke alam kubur, niku urusan akidah, niku urusan ibadah. Maka sampun boten saged mendoakan. Nek tasik teng dunya tasik saged nggih. Kalau masih hidup masih bisa didoakan. Mugi seger waras, mugi sehat, mugi rezekine lancar, niku masih bisa. Tapi kalau sudah urusan alam kubur, niku lakum dinukum waliyadin. Ketika kemudian data cerai meningkat, leres di Indonesia masuk urutan ketiga. Niki yang paling berat adalah faktor peran ayah, leres. Kulo kali panjenengan monggo kita ingatkan panjenengan kepada para suami. Sekedap insyaallah ten mriki sampun nanti sebagian kulo bahas. Niki dalil ayatnya.
Niki dalil ayat di dalam Al-Quran terkait kewajiban suami. Ini liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami memberi nafkah kepada istri sesuai kemampuannya. Kemampuan sehari memberi 30.000, memberi 50.000, monggo sesuai dengan kemampuannya. Orang yang sedang kesulitan rezekinya, maka beri rezeki kepada istri sesuai kemampuannya. Suami yang mampu, monggo sehari bisa memberi nafkah soto. Ya. Kalau suaminya belum mampu, nopo niku mie soto, nggih. Kan nggih pun mendingan dahar mie soto daripada napa namine mambune kan pun mambu soto niku. Dicicipi juga dicicipi rasa soto. Koyane nggih pun wonten. Cuma dalam mie soto niku jangan pernah mencari dagingnya. Napa Mas yo diudek 2 tahun gak kira ketemu sing namine wong 3.000 ngarep enten dagingnya jenengan. Nah, jadi sekali lagi kula kali panjenengan ten mriki. Kok enten pertanyaan? Katanya menikah niku mendatangkan rezeki. Lah kok ternyata angka gugatan nih. Angka terbesar dalam perceraian niku nopo kok masalah ekonomi. Faktornya niku adalah faktor gaya hidup yang meningkat. Aslinya pun cocok, pun pas rezeki nih. Cuma keranten ningali tonggo terus. Mas tonggo lu, Mas TV ini wes ganti, Mas. Mas tonggo nih kulo motori wes ganti. Akhirnya boten kuat suaminya. Nek nuruti gaya hidup boten enten mari nih. Makanya monggo kulo kali panjenengan yang gaya hidupnya, yang rezekinya sebenarnya sampun cekap, rezekinya niku sampun wonten, gaya hidupnya sesuaikan dengan kemampuannya. Kalau gaya hidupnya terus melok tonggo, melok teman, boten enten cukupnya rezeki. Makanya kados kula nggih tetep gaya hidup HP ini boten nopo-nopo, HP rotok jadul sing penting WA-an tetep saged. Nek nuruti melok Galaxy terbaru sing medal, melok iPhone terbaru sing medal, nggih boten enten mari ini. Karena setelah keluar iPhone terbaru makin enten malih medal malih. Samsung Galaxy medal malih, Oppo medal malih. Nah, tentu sekali lagi nek nuruti niki yang kemudian tidak ada cukupnya. Kemudian berikutnya leres kata-kata sindiran suami. Kata-kata sindiran di dalam cerai niku yang perlu dijaga oleh suami. Ya nopo? Niki pernah kalau kali panjenengan membahas niki, kata cerai sindiran atau kinayah itu banyak. Misalnya nopo? Misalnya istrinya nyanyi, suami istri tukaran, lalu istrinya nyanyi di depan pintu, pulangkan saja aku pada ibuku. Sing lanang jawab, muli-mulio, minggat-minggato. Nah niki kata-kata suami mulih-mulio, minggat-minggato niki bagian kinayah atau sindiran dalam perceraian. Cuma kata-kata sindiran di dalam perceraian niki tidak bisa langsung talak kecuali kalau suaminya niku niat talak. Nek suaminya boten, ndak saya ndak niat talak, cuma keperucut mboten mawon, bojoku lho sing garai, kata yang laki-laki, maka niku belum jatuh talak. Jadi kata sindiran, kata kinayah niku baru jatuh kalau sampai ada
niat bagi orang tersebut untuk menceraikan. Tapi biasanya ngeten niki boten enten niat biasanya. Keranten emosi, keranten keperucut boten mawon. Pada intinya sekali lagi monggo suami panjenengan ingatkan, Mas, dalam rumah tangga yang berkewajiban niku panjenengan, saya cuma membantu. Saya sebagai motivator yang mendorong. Makanya Bu, ada di nopo ini, ada perlombaan, ada sayembara. Saat niku ada uang di dekat sungai. Di dekat sungai niku ada buaya. Lalu ada sayembara. Siapa yang berani nyemplung ke sungai maka akan mendapatkan uang itu. Tidak ada yang berani kecuali satu orang suami yang tiba-tiba keprosok masuk ke dalam sungai itu. Akhirnya tepuk tangan mendapatkan uang. Ternyata suami niki masuk terprosok niku karena didorong oleh istrinya niku. Nah niki fungsi istri mendorong suami gitu mriki. Tapi nek ten mriki didorong niku dipakakno teno. Gene niki meten-meteni niki nggih, cuma bahasa lain dari kata mendorong. Tapi intinya sekali lagi suaminya didorong, Mas, niki kewajiban panjenengan, monggo bismillah. Monggo kemudian meminta pertolongan kepada Allah akan kemudian diberi kekuatan dalam mengarungi rumah tangga. Keranten sampun 10:30, maka kita berdoa. Pertama, fatwa MUI niki sampun sesuai dengan syariat di dalam agama kita. Maka mugi-mugi kula kali panjenengan yang sudah memiliki pasangan sah di dalam Islam, mugi-mugi kalian Allah diberi kelanggengan di dunia sampai ke akhirat. Suaminya tetap diberikan kemampuan menjalani, mencari nafkah, berperan sebagai ayah. Istri juga membantu dan menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Lan mugi-mugi anak kula kali panjenengan semua menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, dan rezekinya diberi rezeki yang halal dan berkah. Dan karena alhamdulillah kula baru selesai menjalankan ibadah haji dan belum 40 hari, mugi-mugi panjenengan semua kalian Allah diberi kemudahan